Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan pada hari ini, tanggal 17 Februari 2025. Pada seri ke-108 ini, kita mengundang dari Perkumpulan Ahli Bedah Indonesia dan membuat topik kolesistitis. Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai kolesistitis dengan moderator Dr. Linda Astari, spesialis dermatologi venerologi estetika, subspesialis DT Fins DV VADV yang merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi Venerologi Estetika FK UNER Dr. Dr. Sutomo dan juga merupakan ketua Perdoski Cabang Surabaya. Dan tidak kalah, narasumber kami kali ini yang kami undang untuk membahas mengenai kolesistitis ini adalah yang pertama Dr. Anton Sugianto, spesialis bedah digestif konsultan yang merupakan staf departemen atau KSM bedah FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Kemudian Dr. Alexander Surya Agung, spesialis bedah Finex ICS FACT yang merupakan dokter spesialis bedah Maya pada Hospital Surabaya. Jadi kita eh, untuk mempersingkat acara kita dan memulai webinar hari ini, kami persilakan kepada moderator Dr. Linda untuk memulai acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya seri ke-108 pada hari ini Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Senang sekali saya pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada topik kolesistitis ya dok. Ini agak susah nih nyebutnya, takut keserimpet ini. Kolesistitis yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh dua narasumber kita yang pastinya sudah sangat expert ya di bidangnya, dan mungkin tadi sudah diperkenalkan juga oleh Dr. Charles kedua narasumber kita dengan Dr. Anton Sugianto dan Dr. Alexander Surya Agung. Mungkin sebelum kita memulai, izin saya sapa dulu ya dok. Selamat sore Dr. Anton Sugianto. Selamat sore, Dokter Linda. Iya dok, gimana kabarnya, sehat ya dok ya? Iya, senang sekali dok bisa hadir pada sore hari ini sebagai narasumber untuk acara webinar Dolan ID Surabaya ya dok. Ini sepertinya baru pertama kan dok ya untuk menjadi narsum Oke, di webinar Dolan ID ya dok. Iya. Oke, wajah baru nih, Dok. terima kasih banyak. Iya, Baik. terima kasih banyak Dokter Anton untuk waktunya dan juga sharing ilmunya nanti ya dok. Dan yang kemudian narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya ini pastinya yaitu dengan Dokter Alexander Surya Agung, spesialis Eh, bedah. F. Ya, silakan. Selamat sore Dokter Selamat sore, Alexander. Dok. Panggilannya apa dok? Iya, Alex ya, nama Dok ya. panggilannya nih Dokter Alex ya dok ya. Iya, iya. Nama ini ya dok, Dok, nickname-nya mohon ya maaf. dok. Itu sebenarnya saya home base saya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya gitu. Oh, baik-baik Ya, dokter. Iya. Jadi di iya, Rumah Sakit Bayangkara ya dok, saat ini iya, untuk siap, berdinasnya ya dok ya. siap, Siap-siap. siap. Terima Iya, kasih dokter Alex untuk koreksinya. Alhamdulillah sehat ya dok sore hari ini. sehat, Bu. Terima kasih, Dok. Sehat ya dok. Ya, terima kasih juga sudah berkenan untuk mengisi menjadi narasumber di webinar Dolan ID Surabaya ya dok ya. Tidak terasa ini sudah seri ke-108. Jadi memang sudah dari tahun berapa ya Dokter Charles ya? 2022 ya, Dua, 2022, 2023. betul. 2022 ya, 2022. Jadi memang sudah lumayan lama dok, sudah hampir 2 tahun. Jadi sudah insya Allah ini Dolan ID akan terus menemani para sejawat sekalian setiap hari Senin pada pukul 3 sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya dok untuk kita mulai webinar Dolan ID kita pada sore hari ini dengan topik kolesistitis. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi ya dok, nanti saya persilahkan kepada para peserta yang akan mengajukan pertanyaan kepada Dokter Anton maupun Dokter Alex bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A.
Ya, sekali lagi kepada para peserta webinar Dolan ID Surabaya yang ingin bertanya kepada Dr. Anton dan Dr. Alex bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan dijawab oleh Dr. Anton dan Dr. Alex pada sesi diskusi. Untuk itu, sebelum kita mulai sesi diskusi, barangkali dari Dr. Alex ya, Dok ya, ada presentasi singkat ya, Dok, untuk pengantar terkait topik kolesistitisnya ini, Dok. Ya. Mohon maaf, termute dok untuk audionya. Untuk audionya Iya termute dok, maaf, maaf. masih ada. Kemarin sudah Ya, saya oke, share ya dok, ini, sudah mungkin dok. minta tolong Ya, bisa sudah di, di, ya, ya, eh, ya, oke, minta tolong di share screen ya dok. ya, Ya, siap. ya. Terima kasih Mas Ian sudah dibantu. Silahkan. Silahkan Dokter Alex, mungkin yang mau presentasi dengan Dokter Alex. Eh, boleh dok, iya. Saya cuma Ya, untuk sekilas singkat untuk apa kolesistitis dengan eh, ya, untuk background dari topik ini begitu lah dok. Ya, ya, siap-siap dok. Monggo dok, ya, sebelum nanti mungkin ya, untuk pengantar begitu ya dok. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejawat semua. Terima kasih pada eh, IDI Surabaya memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi pengalaman, dan terima kasih Dr. Linda sebagai moderator mengizinkan saya untuk men-sharing sedikit untuk mengenai kolesistitis ini. Ya, next. Ya, jadi kolesistitis itu adalah suatu proses keradangan atau inflamasi dari gallbladder, ya, kandung empedu yang biasanya terbanyak disebabkan karena eh, batu gallstone, ya, gallstone yang memblocking dari sistidak atau saluran dari kandung empedunya, yang sebenarnya secara fisiologi dia mengalirkan untuk bile bile untuk ke usus 12 jari atau ke duodenum, fisiologinya. Next. Ya, ini uh, jadi tipenya dibagi menjadi yang akut, yaitu atau biasanya kondisi orangnya kesakitan, kemudian juga nyeri terutama di sebelah kanan atas atau di subkostal kanan yang tembus ke belakang, kadang-kadang disertai dengan fever, ya, itu ini gambaran real ini dok. Ini kebetulan operasi saya, gambaran dari Barang pasien gallbladder ya yang dok. mengalami inflamasi akut, ya. Jadi secara laparoskopi ini gambaran yang betul-betul sulit untuk dikenali begitu. Ya, Ini pada ya. akut dan orangnya ini kesakitan sekali, orangnya kesakitan sekali. Oke, yang kedua, next. Nah, yang kronik biasanya dia uh, tidak seperti yang tadi, yang akut tadi gambarannya masih gallbladdernya memang besar, terjadi thickening juga dari dindingnya, kemudian yang sering adalah keluarnya simptomatik, yaitu nyerinya, dan biasanya disertai dengan mual dan mual, nausea, ya, kemudian juga kadang beberapa kali muntah, ya. Jadi itu yang sering didapatkan pada keluhan-keluhan itu. Oke, next. Ya, yang terbanyak penyebabnya adalah gallstone, ya, atau batu empedu, ya, batu batu dari kandung empedu. Ini bisa dia berupa eh, gambaran batu kecil-kecil, kemudian juga bisa single yang besar, itu menyebabkan eh, keradangan di situ. Kemudian bile duct obstruction, nah ini biasanya disertai dengan keluhan dengan adanya kuning atau icterus, ya, apabila dia menyumbat pada common bile duct-nya.
Kemudian infection bisa karena sending daripada kuman-kuman dari usus halus. Kemudian yang juga penyebabnya adalah suatu tumor, ya tumor primer dari kandung empedunya. Oke, next. Nah, untuk diagnosisnya sebenarnya mudah ya dok ya. Itu adalah pemeriksaan yang jelas adalah utamanya adalah pemeriksaan fisik ya. Kita anamnesisnya bagaimana, terutama nyeri perut, sistai kolik yang di sebelah kanan atas, subkostal yang tembus ke belakang, ya, kemudian ada mual, ada embung, kemudian juga disertai kadang muntah, ya, disertai dengan kadang muntah. Orang yang mengalami biasanya beberapa pasien ini dia sering datang dengan keluhan sakit mah, istilahnya begitu, sakit mah yang berulang, yang diobati tidak sembuh-sembuh. Itu biasanya penyebab terbanyak adalah dari kolisistitis, yang penyebab adalah bisa dari kolelitiasis di situ. Kemudian pemeriksaan yang fisiknya, nyeri tekan ya di subkostal, kalau nyeri saya disebut sebagai Murphy sign. Kemudian ada nyeri tekan di ulu hati juga, ya itu adalah salah satu ciri khasnya. Dan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang yang utama adalah standarnya adalah ultrasound, ya. Ultrasound di mana dari ultrasound kita bisa melihat keadaan kandungan empedunya, kemudian apakah terjadi penebalan dari dindingnya, kemudian biasanya bisa terlihat bila ada batu di situ. Kemudian yang lebih canggih lagi kita MRI, MRCP yaitu MRI pada saluran empedunya, atau di sini bisa melihat dari cabang-cabang sampai ke pankreasnya itu betul-betul kita bisa melihat apakah proses itu lebih bagus. Kemudian ERCP ini suatu tindakan ya endoskopi di mana uh, untuk diagnostik dan juga untuk terapi ya, untuk diagnostik untuk terapi di mana bila terjadi suatu obstruksi di bile duct-nya kita bisa mengambil batunya sebelum dilakukan kolestektomi. Kemudian blood test biasanya kita darah lengkap untuk melihat white blood count-nya, di mana biasanya terjadi elevasi, kemudian fungsi livernya, di mana SGOT, SGPT biasanya meningkat, kemudian terjadi peningkatan dari ALP-nya, kemudian juga ini apa bila akut kadang-kadang pasien ini terjadi subikterik sehingga bilirubinya meningkat. Oke. Lanjut. Ya, kemudian penanganannya bagaimana? Ya, yang penanganannya adalah bila dia mengalami hal yang akut, ya kita tangani dulu dengan fluid management, ya pemberian cairan, kemudian pain management, pemberian analgetika, kemudian yang jelas juga antibiotik, ya antibiotik. Kemudian uh, yang terakhir adalah dengan operasi atau dengan kolestektomi yang dimana sekarang standarnya adalah dilakukan adalah laparoskopi kolestektomi atau lap kole. Di mana ini kami kebetulan dari PBEI Persatuan Bedah Endolaparoskopi Indonesia selalu memberikan training terhadap para dokter ahli bedah yang baru yang dia berminat di bidang minimally invasif. Nah, ini adalah salah satunya adalah ini ada Dokter Agung yang dia magang di tempat saya di Bayangkara. Kami melakukan training untuk magang begitu proctorship untuk proctorship. Ya, oke. Lanjut. Ya, komplikasinya bila bisa menjadi lebih pada kasus yang berat, yaitu terutama pada yang mengalami gangguan pembuluh darah pada orang-orang diabetes, itu pembuluh darah di sekitar kandungan empedunya dia mengalami angiopati ya, kemudian bisa terjadi gangren, kemudian juga bisa terjadi perforasi dari gallbladdernya, abses ya, emphysema gallbladder, dan bila keadaan kondisi lebih berat lagi mengancam jiwa bisa terjadi status sepsis. Lanjut. Ya,
Prognosisnya ya memang bagus kalau kita cepat menangani ya, supaya sebenarnya penanganannya adalah dengan operasi itu hasilnya adalah sangat bagus ya, nah, sangat bagus. Jadi eh, apapun adalah early treatment itu adalah yang utama. Ya, lanjut. Oke, mungkin di situ dok pengantarnya. Ya. Siap, Dokter Alex, sangat ini ya Ya, dok, sangat ya, komprehensif sekali dok untuk penjelasannya. ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi dari Dokter Anton, mungkin barangkali ada tambahan dok untuk pengantar mengenai kolesistitis ini dok. Nah, selamat siang Dokter Anton. Iya, Santen. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salah satu guru saya untuk Wah, laparoskopi. Pasti jarang ketemu ya dok ya, sibuk iya, sendiri-sendiri sudah ini. mungkin 10 tahun mungkin. Oh alah, ya dok. Ketemunya di sini ya dok. Iya. Iya, iya. Jadi, Monggo dok, Dokter Anton barangkali ada tambahan dok. Cukup baik, Dokter Alex, untuk ya, menyampaikan, cukup lengkap. Ada tambahan sedikit saja, memang ya, kolesistitis itu dibagi dua memang ya. Jadi yang tadi yang paling banyak adalah eh, kalkulus ya, jadi karena batu. ya, Kemudian yang ada yang kedua adalah akalkulus kolesistitis, itu juga ya, walaupun tidak banyak tapi bisa ya. Jadi tadi karena ada tumor, ada peiostasis, atau kemudian pasien-pasien juga dengan critical ill itu juga karena dia tidak ada asupan makanan lemak dari ya, eh, pencernaannya, akibatnya gallbladder itu dia tidak berkontraksi untuk mengeluarkan bilenya, sehingga terjadi kolesistitis itu bisa terjadi. Kemudian eh, banyak faktor resiko juga ya, pasien diabetes, kemudian apa namanya, yang punya imunokompromis itu juga bisa menyebabkan eh, kolesistitis. Tapi memang terapinya sama, jadi mulai dari resistasi cairan, kemudian antibiotik, kemudian memang definitif terapinya adalah dilakukan pembedahan. Ngaten, Dokter Indah, Siap, tambahan. siap dok. Terima kasih Dokter Anton atas tambahan informasinya ya dok, penjelasannya. Ini saya lihat di kolom Q&A belum ada pertanyaan dok, tapi mungkin kita ya, bisa sambil jalan berdiskusi ya dok. Siapa tahu nanti ya, memancing pertanyaan dari para peserta. Iya dok, tadi itu kan mungkin sebelum tentang terkait kolesistitis tadi kan memang keradangan pada kandung empedu ya dok. Yang terbanyak itu memang ya, penyebabnya adalah batu ya, walaupun juga ada penyebab-penyebab yang lain. Nah ini untuk terkait faktor resiko dok, selain tadi yang sudah disebutkan Dokter Anton, misalkan untuk faktor resiko diabetes, kemudian juga apa kondisi imunosupresi ya dok ya, ya. apa kompromis begitu. Nah, selain itu mungkin ada faktor risiko lain kah, Dok? Mungkin terkait dengan kebiasaan dietnya atau mungkin apa dengan apa ya, Dok, obesitas ataupun apapun gitu, Dok. Mungkin barangkali bisa di-share di sini, Dok, untuk faktor-faktor risiko ini, Dok. Monggo, Dokter Alex atau Dokter Anton barangkali yang mau. Mungkin Dokter Anton. Iya, Dok. Eh, jadi kalau kita dulu belajar pada awal-awal kita semester, pada kita dikenalkan di kuliah dulu kan ada Ya. pet, Mm-mm. female, ya Mm-mm. 40. 44F ya. Apa 3 Iya, F apa 4F Ya, ya, itu Dok? ya. 4M. 40 female fatty ya, Dok ya. Jadi konsumsi yang sebenarnya batu itu terjadi akibat yang paling sering adalah dari batu kolesterol memang. Hmm. Jadi akibat diet yang tinggi kolesterol. Kemudian kalau perempuan itu biasanya eh, ya biasanya problemnya adalah di estrogen, itu juga bisa memicu pembentukan dari batu juga. Apalagi ditambah dengan umur sekitar 40 tahun lebih, memang seperti itu. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dalam praktek sehari-hari itu lebih banyak bisa juga terjadi batu empedu, karena memang mungkin pola apa ya, pola makanan yang sekarang ini kan semuanya biasanya serba instan, itu juga bisa menyebabkan penambahan kolesterol. Jadi bisa menyebabkan penambahan eh, batu di kandung empedu. Ngaten, Dok. Oke, Ya, Dok.
Mungkin ada tambahan dok dari Dokter Alex? Iya Ya. Bu, iya Dok, memang saya setuju dengan Dokter Anton. Eh, Mungkin faktor keturunan juga eh, mempunyai risiko juga ya Dok ya. Faktor Jadi keturunan ya faktor dok. keturunan biasanya ada memang literatur yang mengatakan faktor keturunan itu bisa menjadi risiko. Ya, Oke, oke, dok. Ya, jadi mungkin ini patut diwaspadai di tinggi kolesterol ya dok ya. ya. Jadi mungkin Jadi dari di cek lab gitu ya dok untuk tahu apa kadar kolesterolnya ini. iya. Iya, biasanya gitu prosesnya berapa lama ya dok ya? Maksudnya untuk terbentuknya batu itu apa ada rata-rata waktu yang apa ya? Maksudnya untuk terbentuknya batu itu biasanya berapa lama gitu dok? Batu empedu itu prosesnya mungkin ada ini nggak pernah ada referensi yang menyatakan durasi waktunya itu dok atau Kalau saya belum pernah pastinya batunya ya. Jadi itu sudah prosesnya cukup cukup lama ya, lama bertahun-tahun. ya dok Karena ya? nggak mungkin kemudian hanya sekarang saya makan banyak kolesterol misalnya seminggu, kemudian dicek USG ketemu Ya. ya, sudah mungkin. Ya, memang proses yang cukup Oh, ya. jadi lama ya dok. Nah, Ya, Oke. Ya, ya. Jadi memang bertahun-tahun ya, Dok. Ya. Tadi iya. kalau yang terkait diabetes itu lebih ke apanya, Dok? Maksudnya untuk dia lebih memudahkan untuk mengalami kolesistitis itu dari sisi apanya ya, Dok? Kalau untuk pasien diabetes ataupun imunokompromis begitu, Dok? Jadi Dokter Anton? jadi kalau memang imunokompromis atau diabetes, kan kita tahu bahwa doktrinnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan pasti terimbas kalau kemudian kita eh, punya sakit diabetes. Salah satunya adalah vaskulopati atau angiopati. Ya, sama seperti prosesnya Hmm. diabetes kalau kemudian ada gangren di kaki, itu akan juga bisa menyebabkan gangren yang ada di eh, gallbladder. Gallbladder. Oh, oke. Tambah dengan misalkan ada batu itu juga faktor risiko terjadinya bile stasis, kemudian terjadi kolesistitis ditambahi dengan angiopati. Nah, itu sebetulnya adalah indikasi untuk dilakukan kolestektomi walaupun mungkin belum ada keluhan. Jadi ya, kalau kemudian finding misalnya USG ketemu batu dan dia punya faktor resiko punya diabetes, Betul, Pak. kita Heeh. menyarankan untuk dilakukan Lebih kolestektomi. amannya itu udah operasi ya dok, kalau sistektomi ya dok. Oke, oke dok. Supaya nanti itu tidak semakin ini ya dok ya, berkembang lebih berat ya dok ya. Kalau iya. dari dokter Alex ada tambahan Pak, dok? Iya. Saya setuju. Saya mungkin seperti yang disampaikan Dokter Anton tadi, bahwa memang ya seperti pada umumnya gangren itu terjadi karena Hmm, proses angiopati ya. Jadi ya, dok. terjadi angiopati di pembuluh darah yang mensuplai ke kandung empedu, itu yang mempunyai risiko di situ. Saya setuju. Memang ada dikatakan bahwa meskipun asimptomatik, kalau dengan ada risiko yang eh, besar, itu sebaiknya Lebih memang baik. dilakukan tindakan operasi. Baik, baik dok. Kemudian kan terkait setelah faktor resiko tadi itu kan memang pembagian klinisnya itu ada yang bersifat akut atau kronik ya dok ya. Tadi itu Ya, kan kalau akut itu ya onsetnya memang mendadak, kemudian seringnya juga disertai rasa nyeri yang hebat ya dok ya. ya. Mungkin mendadak. Nah itu apakah ada tata laksana khusus ya dok? Maksudnya ada perbedaan antara yang akut dan kronik ini. Untuk yang akut ini apakah memang selalu harus segera sito untuk surgery ataukah bagaimana dok dibandingkan dengan yang kronik kalau untuk tata laksananya ini? Atau tergantung dari penyebabnya begitu dok? Hmm. Oke, mungkin memang kalau yang akut itu urgent ya dok ya, untuk dilakukan tindakan ya sesudah kita menstabilkan bila keadaan kondisinya eh, shock ya, terutama pada kasus-kasus yang
berat, yaitu kita sudah stabilkan, itu memang kita harus mengambil penyakit primernya, jadi dilakukan kolestektomi di situ. Jadi tapi kalau yang kronis ya tidak urgent ya dok ya. Jadi Tidak itu kan urgent seperti ya dok. elektif begitu ya, Iya. elektif aja untuk tapi dengan planning tetap dilakukan kolestektomi. Hmm. Jadi memang tetap untuk gold standar untuk terapinya itu memang surgery ya dok ya. Ya, Eh, ini apapun penyebabnya ya dok. ya, Oh ya baik-baik dok. Dok ini sudah ada dua pertanyaan dari peserta. Mungkin izin saya bacakan ya dok. Pertanyaan pertama ya. dari Dr. Budi Setiawan Sutejo. Mau tanya untuk penanganan batu multiple kecil dengan riwayat kenaikan SGOT dan SGPT serta bilirubin 5 hari berikut kemudian membaik. Apakah medikamentosa saja? Jadi ini maksudnya mungkin ada batu kecil-kecil mungkin ya dok ya, tapi ada riwayat kenaikan SGOT, SGPT dan bilirubinnya 5 mungkin ya dok. Hari berikutnya tuh membaik. Nah itu apakah cukup dengan medikamentosa saja atau tetap dengan surgery begitu mungkin ya maksudnya. Mungkin dari dokter Anton ada bisa memberikan jawaban dok. Oke. Jadi kalau ada batu kecil-kecil kemudian disertai dengan eh, riwayat kuning yang membaik, ada beberapa eh, bisa kita simpulkan apakah kemudian batu yang kecil-kecil tadi itu menjadi batu sekunder yang dia masuk ke CBD, kemudian Ya. lepas. Jadi sempat dia menguning, kemudian tekanannya cukup tinggi di area CBD, kemudian bisa lepas, bisa turun. Ah, Jadi hmm, tetap kita harus memastikan betul antara gallbladder dan CBD itu betul-betul penyebabnya apa? Apakah ada batu atau tidak? Kemudian kalau sudah ada simptomatis seperti itu, jawabannya tetap kita harus melakukan kolestektomi. Karena apa? Kalau hmm, kita tunggu lagi, nah batu yang kecil-kecil tadi yang sisa potensial menjadikan dia bisa menjadi batu CBD, akhirnya kuning kembali. Pada suatu saat mungkin akan ada stenosis karena CBD itu dilewati oleh batu sering. Nah, pada suatu saat dia tidak bisa lepas lagi. Akhirnya kolangitis dan bisa menjadi severe kolangitis dan bisa menjadi sepsis. Jadi tetap setelah kondisi stabil, ya tetap kita masuk untuk kolestektomi. direncanakan ini ya dok ya, kolesistektomi ya dok ya, tetap endpointnya ya. Kita Ya. preoperasi kita lakukan pemeriksaan penunjang sampai kemudian Ya. MRCP. Kalau memang dinyatakan di sana aman, tidak ada batu, ya kita lanjutkan untuk hanya kolestektomi saja. Ya, kan? Hmm. Tapi kalau Oke. kemudian dibuktikan ada batu, ya harus diambil batunya. Baik melalui tadi Dokter Alex bilang eh, apa namanya IRCP dulu, kemudian dilanjutkan dengan kolestektomi. Tetap harus berakhir dengan kolestektomi. Kolesistektomi ya dok ya, siap-siap. Baik, terima kasih dokter Anton untuk jawabannya. Dokter Alex, apa ada yang mau ditambahkan dok dari jawaban dokter Eh, Anton? ya, memang di sini di pertanyaannya poinnya adalah eh, konservatif ya dok ya. Jadi apakah Ya, dengan obat-obatan bisa? konservatif saja cukup ya dok. Pengetahuan Hmm. kami memang sebenarnya nggak bisa dok. Kalau sudah terjadi itu memang secara patofisiologi bila sudah terjadi memang sebenarnya tidak bisa untuk dihancurkan dalam tanda petik begitu ya dok ya untuk terus jadi Iya, cair kemudian bisa mengalir sendiri itu impossible ya tidak dokter. tidak impossible ya. Iya, ya, baik, baik, Dok. Oke. Iya, iya, baik. Jadi tetap endpointnya ini nanti tetap kolesistektomi ya, Dok ya, Ya, dilakukan ya, untuk itu ya, Dok. Baik, baik, siap, Dok. Terima kasih Dokter Anton, Dokter Alex untuk jawabannya. ya. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Sujari Solikin. Ini beliau ini sangat rajin sekali mengikuti webinar Dolan ID dan selalu sering juga bertanya di apa kepada para narasumber yang ini ya, Dok. Nah, Ya. terima kasih Dokter Sujari. Ya, pertanyaannya adalah pada operasi diambil kandung empedu, apakah tidak berpengaruh pada fungsi empedu? Ya, mungkin dari Dokter Alex berkenan untuk menjawab, Dok. Kalau diambil Eh, kandung empedunya ini apa berpengaruh tidak, Dok, untuk fungsi empedunya? saya kira sebenarnya tidak ya. Memang dengan sendirinya nanti bel itu langsung tidak ditampung di kandungan empedu, tapi langsung masuk ke eh, duodenum ya. Jadi
memang ada beberapa kasus ya, tapi tidak semua ya. Poskolistektomi itu bila habis eh, jadi karena makan yang mengandung kolesterol tinggi Ya, begitu, itu kadang beberapa pasien ini diare begitu dokter. Tapi itu hanya sementara saja sementara dan saja ya dok tidak, ya. iya, Hmm. dan itu tidak banyak mengganggu dari Mempengaruhi atau mempengaruhi ya, daripada itu ya. Mungkin ya. ada tambahan dari dokter Anton mungkin. Ya. Ya, Bagaimana mungkin dokter Anton ada tambahan dok? Jadi sebetulnya kan bile itu adalah dihasilkan oleh hepar. Kemudian eh, fungsi dari kantong empedu adalah memekatkan dan kemudian memberikan tambahan garam sebetulnya. Jadi kemudian kalau memang eh, postkolestektomi, biasanya kalau makan makanan yang berlemak cukup tinggi, nah kita bisa bayangkan eh, empedu itu kan fungsinya adalah emulsifikasi dari lemak. Ya. Awalnya itu empedunya kan konsentrasinya cukup tinggi, hanya dibutuhkan sedikit sebetulnya kalau kemudian ada lemak yang masuk. Tapi karena Hmm. tidak ada pemekatan, maka encer. Nah, begitu ada lemak masuk banyak, otomatis dibutuhkan Oke, cukup uh, banyak ya dok. filenya yang cukup banyak sehingga menyebabkan biasanya memang diare. Tapi Hmm. memang tidak terlalu lama, mungkin kadang-kadang ada yang 1 sampai 2 bulan, kemudian akan ada sphincter OD yang bisa eh, me- apa istilahnya? Kan kita mau menjadikan homeostasis. Jadi dia Ya. lagi. Terus kemudian yang paling tidak nyaman sebetulnya, kemudian kalau dilakukan kolestektomi yang kadang kita istilahnya apa ya? Yang tidak nyaman adalah bisa meningkatkan sekitar 10% angka kejadian si kolon. Hmm. ya, Nah, ya. itu terjadi kalau Oh, karena ya tadi karena tidak ada penambahan garam empedu yang ada itu di. garam empedu tadi ya dok. Cuman kadang kita berikan apa namanya penjelasan ke pasien itu kan masih cukup lama. Apakah kemudian bertaruh untuk yang 10% itu ataukah yang sekarang ini yang bisa menyebabkan sampai sepsis. Nah, itu juga bisa menyebabkan ke arah kematian. Jadi timbang-timbang begitu kalau kita sampaikan, biasanya saya sampaikan kepada pasien. Ya, Ten. Oke, oke. Terima kasih Dokter Anton atas penjelasannya ya dok. Jadi memang mungkin sedikit banyak pada awal-awal itu ada apa ya dok proses ini ya, adaptasi, tapi nantinya tubuh tuh pasti akan mengadjust sendiri ya dok ya dengan kondisi yang Ya. ada itu tubuh tuh punya mekanisme sendiri untuk menyesuaikan kondisinya itu ya. Memang Allah itu maha besar ya. Jadi beliau apa menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Anton. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Wahyu Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin bertanya, Dok. Yang pertama, terapi apa yang dapat diberikan di vaskes pertama dan kapan perlu dirujuk? Dan kedua, apabila pasien belum atau tidak mau operasi, itu apakah ada alternatif pengobatan dengan medikamentosa? Dan yang ketiga, edukasi apa yang perlu diberikan kepada pasien dan keluarganya? Mungkin ini terkait apa ya perawatan ataupun ya pantangan makan atau apa ya dok ya mungkin terkait supaya kondisi pasien ini tetap baik ya pasca operasi begitu ya dok ya. Monggo dari dokter Anton kah akan memberikan jawaban dok terapi yang di vaskes pertama ini dok. Jadi memang bisa kita bedakan sebetulnya ya, nyeri perut kanan atas itu kita bisa bedakan antara kolik biliar dan eh, kolesistitis. Jadi ada dua hal yang Mm-mm. berbeda di sana. Jadi kalau kolik biliar adalah spasme dari kantong empedu. Kalau kemudian kolesistitis nyerinya adalah nyeri karena inflamasi. Kadang dua itu bercampur menjadi satu Bercampur. diri- berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian kita tahu, kemudian dia hanya kolik biliar saja, maka kita bisa berikan golongan antispasme, ya bisa eh, apa namanya spasminal, mungkin menyebut merek ya, spasminal itu juga kita berikan, ya. Kemudian kalau kemudian dia kolesistitis, ya kita tetap pemberian antibiotik dan antiinflamasi dan anti nyeri di sana. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah Jadi ya kita bisa rujuk refer per poli. Tapi kalau kemudian tidak mereda dan harus membutuhkan apa namanya penanganan
intravena misalnya, karena kolesitisnya eh, severity-nya misalnya sedang, ya wajib kita untuk refer ke rumah sakit yang cukup baik untuk menangani. Ngaten, Dok. Itu untuk membedakan apakah ini spasme saja atau sudah disertai keradangan tadi gimana dok? Mas, anunya Jadi kalau murfisanya negatif, murfisanya ya dok. ya Siap siap. kolik biliar saja. Hmm. Biasanya memang eh, dia koliknya sekitar 5 menit bisa sampai sampai 6 jam. Makanya beberapa beberapa kita itu miss. Jadi datang dengan misalnya kita bilang, oh ini cuman mah, diberikan Hmm. obat-obatan anti mah Nanti sebetulnya. mah ya Sekitar ya 5 sampai 6 jam dia akan turun nyerinya. Tapi sebetulnya yang membuat dia membaik itu bukan bukan obatnya. tadi, tapi memang spasmenya sudah menurun. Nah, akhirnya Hmm. berulang seperti itu. Biasanya Hmm. saya kalau 3 atau 4 kali datang dengan seperti itu, USG, betul kata dokter Alex tadi. Jadi kemungkinan besar adalah dari batu empedu. Untuk tadi yang pertanyaan kedua untuk ini, Kapan perlu dirujuk tadi tadi sudah ya dok. Terus kemudian kalau nggak mau operasi nih dok, ada ini alternatif saya bilang obat kan nggak dok? ada pola makan yang harus dihindari 3 besar. Ini Oh ya pola syukur makan. 3 besar ya sebelum saya ujian kemarin. 3 besar. Tidak keluar ujian ya dok. Jadi golongan susu dan keturunannya, mulai susu, Hmm. yogurt, Kopi kemudian gitu ya dok ya juga. Yang bukan mengandung susu? Oh enggak. ya, kalau misalnya kopi susu ya susunya bukan kopinya yang Ya. kandungan lemak cukup tinggi di susu tadi. Terus Oke. kemudian kedua adalah eh, minyak dan santan. Yang ketiga adalah ya lemak hewaninya sendiri itu yang menyebabkan nyerinya. Jadi Hmm. pada posisi ini bukan kolesterol yang menyebabkan nyerinya, tapi karena rangsangan ada lemak yang masuk tadi. Nah, kita orang Indonesia tidak akan mungkin bisa lepas dari 3 ini sebetulnya. Ya dok. Nah, itu ya saya bilang Oke. pasien. Favorit masakan Favorit Padang. semua. Misalnya. Nah, Nah iya dok. Berat ini. Kalau mau pantang berat ini. itu sebetulnya. Aduh. Iya iya dok. Jadi anu apa ya dengan dengan apa ini ya dok ya diet pola makan ya dok ya. Kalau Dan obat apa anti kolesterol apa gitu juga bermanfaatkah dok? kalau anti kolesterol, karena kan batunya sudah terbentuk nih. Iya, jadi tetap nggak bisa ya dok ya. Hmm, oke, oke. Jadi memang sebetulnya memang lebih bagus ya gold standarnya operasi ya. Nah Ada. itu. Iya, iya, baik. Untuk edukasinya nih terkait tadi ya dok ya, pola atau diet Ya, makannya dok ya. Mm. Kalau untuk perawatan lain pasca ini nih adakah dok? Mungkin perawatannya harus bed rest atau apa gitu enggak ya dok ya? Pemulihannya biasanya berapa lama dok? kalau laparoskopi lebih cepat dok. Jadi hari pertama dia harus sudah mobilisasi. Itu bedanya kalau kemudian kita laparoskopi dan kita open surgery. Ya, Open surgery karena kita harus motong otot, recovery-nya cukup panjang. ya. Kalau laparoskopi eh, bisa dikatakan 180 derajat, ngerti nggak dok? Iya, biasanya Ya, saya gimana kalau dokter Alex? Iya, barangkali eh, ini kasusnya pengalamannya. tidak terlalu berat, 1 hari pasca operasi sudah bisa pulang, dok. Nah, gitu. Hmm, luar biasa. Iya, iya, dok. Baik, baik. Jadi cepat ya, dok ya. Baik, Iya. berikutnya pertanyaan dari dokter Christine Hernita. Apakah kolelitiasis bila sudah dioperasi bisa timbul kembali? Mungkin dari dokter Alex? Setahu saya sih memang sepertinya tidak ya dok ya. Sudah memang eh, bisa saja pada terbentuk di saluran empedu utama itu mungkin bukannya sesudah dioperasi ya. Itu bisa saja batu yang kecil yang turun yang menyebabkan terjadi penyumbatan lagi begitu dok. Jembatan lagi ya, dok ya. Itu aja. Mungkin dokter Anton bisa Jadi menambahkan. Jadi bukan batu baru ya dok ya, tapi memang Iya, sebetulnya sudah ada iya, sebelumnya, tapi iya, mungkin waktu itu tidak terambil begitu ya iya, dok. Terus iya. kemudian dia ini, ya baik. Mungkin dari dokter Anton ada pengalaman dok? Jadi memang
ada beberapa pengalaman saya. Ada sebetulnya kolestektomi pada saat awal bisa aja ada yang namanya adalah parsial kolestektomi. Kalau parsial kolestektomi karena mungkin kasusnya cukup berat, kolesitis berat pada saat itu daripada 101% yang kita ambil. Nah, jadi ada istilahnya kalau 101% itu CBD-nya juga kena. Nah, Iya, Hmm. itu akan memperberat memang. Nah. Kadang-kadang kita 80% lebih baik daripada 101% ketika sulit sekali kita lakukan komplit kolestektomi. Oh, Itu oke. akan bisa menyebabkan terjadi batu lagi karena memang Hmm. gallbladder-nya belum keseluruhan terambil. Ya. Yang kedua memang eh, kalau kemudian ada stasis kembali di bawah, misalnya stenosis gallbladder, atau kemudian ada bentukan tumor di bawahnya, misalnya di si akaput pankreas, misalnya karena ada bile stasis, itu juga bisa menyebabkan timbulnya batu kembali. Tapi bukan di gallbladder kalau sudah komplit, adanya di Hmm. Hmm. Nanti itu penanganannya operasi itu lagi dok, pengambilan tapi yang di CBD-nya tadi ya dok. Untuk penanganannya tergantung misalkan terjadi ini lagi, tergantung sumbatan. tergantung letaknya dok. Kalau kemudian Hmm. memang dideteksi karena memang gallbladdernya belum selesai diambil, ya, tetap kita harus mengambil gallbladdernya. Lagi Tapi ya kalau dok ya, itu ada di CBD misalnya dengan ERCP tadi, bisa dia ya dok. kalian untuk pengambilan selesai atau Siap-siap dok, baik. Terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya ini dari Anonimus dok. Apakah ada efek samping setelah dilakukan kolestektomi? Apakah tidak ada efeknya jika tubuh tidak punya kantung empedu ya? Tadi kan sudah, kalau yang pertanyaan kedua mungkin tadi sudah sempat dibahas juga ya dok. Efek sampingnya apa dok? Selain tadi mungkin ya fase-fase awal setelah operasi itu mungkin ada diare gitu ya dok. Nah ini kalau ini nih ada lagi kah dok? Selain itu efek sampingnya. Mungkin dari dokter Alex bisa menjelaskan dok. Eh, se- setahu saya sih sepertinya tidak ya dok ya. Jadi tadi sudah diterangkan sama dokter Anton dengan resiko-resikonya 10% terjadi suatu itu memang pada inform konsennya memang sudah 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 disebutkan ya disampaikan dok ya. itu ya dok. Iya gitu. Disampaikan. Iya. Ya, Iya. ya, dok. Iya. Jadi mungkin untuk para pasien itu juga tidak perlu terlalu khawatir begitu ya dok Iya. ya. Mungkin Iya. barangkali Iya. kan mereka juga kadang takut ataupun nanti, waduh Iya. nanti gimana nih nggak punya kantung empedu atau gimana gitu Iya. ya dok. Ada Iya. kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin itu menjadi Eh, apa kegalauan untuk melakukan operasi gitu ya dok. iya. Iya, iya. Kalau dari dokter Anton biasanya apa ya dok, menenangkan ataupun mengencourage pasiennya gimana dok, supaya mau untuk dioperasi. Yang awalnya kan mungkin barangkali kekeh nggak mau nih gitu ya, tapi kondisinya memang harus operasi gitu. Mungkin ada tips-tipsnya dok, mungkin yang biasanya diedukasi ke pasiennya ini apa dok? kalau saya sebetulnya ya tadi itu kan selalu pasien itu mintanya begini, saya tidak sakit tapi saya tidak operasi. Pertanyaannya, ya jawaban saya cuma tiga tadi. Kalau Bapak Ibu tidak mau operasi, ya hindari tiga tadi. Terus Iya. Ya. eh, obat-obatan yang kita bisa berikan kan udah kita bisa ursu itu kita bisa berikan. Saya titip pesan satu lagi, kalau jenengan sampun waleh, nah ya, jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, Bahasa sudah Jawa. bosan minum obat, Heeh. kembali kok ya tetap-tetap segitu, monggo, ndak apa-apa kalau kemudian kita lakukan operasi. Ya, Oh betul. gitu ya. Jadi, Iya, iya dok. Tapi sebenarnya kalau misalkan nggak mau operasi itu ada nggak sih dok apa ya komplikasi yang membahayakan gitu dok atau mengancam jiwa begitu dok, mengancam nyawa. Ya, yang jelas ya bisa terjadi kolesitis akut ya dok ya. Kemudian Hmm. apabila itu terjadi Kelanjutan penyumbatan gitu di ya. CBD-nya, wah ini lebih lebih berbahaya lagi. Ya tadi sampai terjadi suatu kolangitis dan itu sangat mengancam jiwa begitu dok. iya. Ya, ya dok. Jadi kan itu mungkin hal yang juga bisa diedukasi ya dok ke pasiennya supaya Ya, mereka juga lebih aware biasanya gitu. memang pertama pertama pasti
pikir-pikir dulu Ya, begitu dok. pikir-pikir Nanti dulu. kalau sudah Oke. berulang berulang apa Nggak tahan ya dok ya. sudah tidak tahan, Mengalami. ya sudahlah dok, saya dioperasi saja begitu. Iya, iya, iya dok. Tapi tingkat keberhasilannya itu tinggi kan ya dok ya? Mungkin 90 berapa dok? 90, maksudnya untuk Iya, operasinya itu kalau jarang. operasi memang Iya. setahu saya sih memang ya ya sudah berhasil ya dok ya. Memang dengan Mm-mm. segala macam risiko. Pada kasus yang sulit ya itu kalau dengan laparoskopi ya memang tadi dikatakan dokter Anton yang paling menjadi momok itu adalah CBD apa CBD injury. Eh, Oh, oke, jadi oke. itu istilahnya bagi dokter bedahnya kalau sudah merasa itu lututnya langsung lemes semua begitu Gemetar dokter ya. Anton ya. Langsung lemes ya. Aduh, ya, ya dok. Ya, Siap, itu siap dengan dok. dan itu bisa siapapun yang mengerjakan, dok. Jadi Hmm. meskipun Sudah berpengalaman, berekspert ya dok ya, sudah iya betul-betul itu expert soal atau sudah guru-guru jam saya pun terbangnya juga tinggi. pernah pernah bisa melakukan tindakan seperti itu. Ya, Mungkin ya, itu. ya. Baik-baik dok. Ya, memang kadang-kadang kan situasinya memang ya tidak bisa diprediksi ya dok ya di Ya, meja ya, operasi itu. Iya dok. ya. Baik-baik dok. Baik dok, ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari dokter Siani Ningsih. Kalau ada beberapa batu kecil seperti pasir tapi belum ada gejala apapun, apakah bisa diterapi dengan obat saja? Oke, nah ini gimana dokter Anton? Ditawar ini pakai obat aja. Masih kayak butiran gitu dok, belum jadi batu. Ya, jadi ada istilahnya sebetulnya itu adalah Ya dok. ya jadi ada istilahnya memang itu adalah sludge gallbladder gitu. Kalau Hmm. sludge gallbladder itu kemudian dia menyebabkan kolesistis yang berulang karena juga bisa menyebabkan bile stasis, ya kita tetap harus melakukan kolestektomi. Jadi ada beberapa pasien saya itu yang sampai kemudian di CBD-nya itu penuh dengan sludge. Sebenarnya batunya tidak ada. Tapi akhirnya kemudian eh, kuning, kolangitis, ya tetap kita lakukan eh, kolestektomi. Kalau kemudian belum sampai Ada menyebabkan gejala, iya. Kalau belum ada gejala, dok. Mm-mm. urusan lagi-lagi menjadi obat andalan kita untuk membantu untuk melancarkan apa bile-nya tadi. Hmm, iya, iya, dok. Jadi memang ini ya, dok ya, tergantung dari gejalanya juga ya, dok ya. Apakah mungkin ada tambahan dari dokter Alex? Tidak dok, jadi saya setuju memang itu yang bisa terjadi begitu dok. Iya. Jadi ya, dok ya. Baik, ini yang terakhir nih sementara ini dari pertanyaan dari Dokter Febriadi Marhaendra, tapi tadi ini sebenarnya juga sudah kita bahas. Saya Dokter Febri sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran dari pasien bila empedunya diangkat akan menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Nah, ini mohon pencerahan. Selain tadi gejala tadi ya dok diare mungkin di awal-awal itu secara keseluruhan apakah ada perubahan gitu dok untuk fungsi tubuh yang lain atau fungsi organ-organ yang lain itu apa kira-kira ada pengaruh tidak dok? Mungkin dari dokter Anton gimana dok? Eh, Memang di literatur itu memang ada sedikit sebetulnya. Jadi Hmm. fatigue bilangnya, tapi cuman itu eh, tidak terlalu banyak. Nah, kalau saya Gampang lelah gitu ya dok ya? pengalaman pengalaman yang saya dapatkan sebenarnya tidak ada. Jadi kita bisa lebih edukasi untuk eh, kalau memang tidak Meyakinkan pasien ya dok? makan yang lebih banyak, kemudian aktivitas tidak dikurangi. Jadi diyakinkan bahwa dia itu sudah kembali normal. Kadang-kadang emang ada yang secara psikologis begitu karena yang di masyarakat itu akan banyak sekali. Kalau Anda Iya, punya kantong empedu, maka Anda tidak bisa bekerja lagi. Nah, iya. itu yang masuk informasi itu. Nah, Oh, akhirnya oh. jelas seperti itu. Mitos-mitosnya itu ya banyak mungkin. Iya dok, betul. Iya, 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 Eh, iya Kalau sih. saya edukasinya
kalau umpamanya habis dioperasi makannya lebih bebas. Nah, Gitu ya dok ya. itu. Jadi harusnya lebih bahagia ya dok. Bisa makan apa aja. Kalau Nggak ada yang kalau mau makan ditantang. bakso yang berlemak lagi ya harus operasi dulu. Operasi dulu. Iya. Iya, 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 dok. Ya, soalnya kan memang kadang tuh di masyarakat kan suka ini ya, dok. Nanti jadi kayak gampang sakit, gampang capek, kayak gitu-gitu ya, dok. Mitosnya itu kan kadang seperti itu ya, dok. Nah, itu mungkin sebetulnya tidak betul ya, dok ya. Iya. Ya, ya, ya. Perlu ini nggak sih, dok, vitamin-vitamin atau suplemen apa gitu, dok, barangkali untuk pasien-pasien yang sudah melakukan kolestektomi itu biasanya adakah dok ditambahkan mungkin suplemen ataupun tambahan vitamin begitu dok? Perlu tidak dok? Kalau dari saya enggak ada ya, Dok. Karena Hmm, untuk ADEK ya, ya tetap butuh tetap beli biasa aja. Ini Iya. yang dari saya, tapi nutrisi. bayarnya masih ada kok gitu. Hmm, hmm. Jadi ya wis normal seperti layaknya orang normal biasa ya dok ya, yang tidak Iya. dioperasi ya dok ya. Hmm, baik-baik, terima kasih dok. Kalau terkait tadi proses penyembuhannya kan juga termasuk cepat ya dok ya. Untuk kayak misalkan kegiatan aktivitas olahraga atau pekerjaan gitu juga tidak ada masalah ya dok. Maksudnya bisa seperti normal aja gitu. Maksudnya untuk Oh. tidak ada yang perlu dibatasi atau mungkin nggak boleh olahraga ini mungkin yang terkait apa ya, yang ininya di perut atau apa gitu nggak ada ya dok ya. Setahu saya tidak ada, apalagi kalau kita melakukan laparoskopi kolestektomi, dok. Hmm. Jadi karena laparoskopi kolestektomi ini kan dengan berbagai macam teknik ya, dok ya. Ya. Memang standar dengan tiga titik ya. Ada juga dengan seals atau single incision, yaitu hanya Hmm. Tidak ada ya dari dok ya. umbilikus saja. Itu memang Hmm. eh, sehingga kita tidak merobek otot, kita hanya melubangi otot Hmm. saja. Jadi sehingga Melubangi saja. untuk kegiatan yang Aktivitas berat pun tidak 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 masalah ya terjadi, dok. tidak masalah gitu, dok. Iya, 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 itu ya. siap-siap dok. Baik dok. Terus tapi tadi kalau terkait dengan pengobatan ya dok ya, tadi kan mungkin ada obat antiinflamasi, anti nyeri gitu ya dok. Kalau misalkan ini nih pemberiannya berarti untuk durasi waktunya itu apakah sesuai dengan perbaikan gejalanya ya dok ya? Jadi maksudnya tidak Ya, ada durasi tertentu harus selama berapa minggu atau apa tidak. enggak ya dok ya? Karena Tergantung memang itu ini ya, tujuannya simptomatik aja, dok. simptomatis saja Ya, ya iya, dok ya. iya, Tetap memang untuk definitifnya itu dengan operasi ya. pasti. Iya. Operasi lagi. Ya, ya, baik, baik. Kalau misalkan nih dok perlu operasi berulang itu eh, bisa seperti itu kah dok? Maksudnya dioperasi lagi gitu. Nanti sudah pernah operasi terus ternyata beberapa waktu kemudian tuh memerlukan operasi lagi eh, di daerah mungkin untuk di daerah sekitar situ itu apakah ada juga dok yang demikian? Maksudnya apakah itu tidak ada apa waktu khusus harus paling tidak minimal berapa lama untuk dilakukan operasi kembali atau gimana gitu? Enggak ya dok ya? Untuk operasi, setahu saya kalau yang namanya kolestektomi ya sudah tadi memang dokter Anton menyinggung suatu parsial ya bisa, Hmm. tapi itu tidak terjadi dalam waktu dekat ya, dok ya. Dalam Itu waktu mungkin pendek ya dan itu dok? setahu saya biasanya pun juga hampir kok pengalaman kok belum pernah sampai 2 kali untuk dilakukan Sampai tindakan dua itu, kali ya dok ya? kecuali kalau itu ada batu di CBD ya. Itu Hmm. biasanya 2 step ya. Jadi maksudnya bisa saja langsung dengan eh, ERCP dan kemudian kolestektomi atau LCBDI ya. Jadi laparoskopi bile duct eksplorasi itu bisa dilakukan simultan begitulah, dok. Tapi Hutan itu tergantung dari kasusnya sih, dok. Ya, kasusnya. Tapi nggak ya. apa-apa ya dok. Misalkan tadi yang di CBD-nya maksud saya itu nggak ada kendala ya dok. Maksudnya Justru sekarang dalam malah waktu. menjadi satu, dok. Jadi Oh gitu kalau ya. umpamanya pre-op-nya dikatakan bahwa di CBD ada suatu batu ya, yang pasti batu, kemudian eh, kolelitiasis, nah itu kita langsung dengan Sekalian pembiusan ya dok. 1 kali ERCP, kemudian dilakukan kolestektomi. Ya, biasanya ada seorang dokter ahli bedah digestif yang juga memperdalam ERCP, jadi juga mungkin dokter Anton saya tidak tahu ini memperdalam mungkin Belum, Dok. untuk
untuk SCP. Soalnya seperti senior dokter Niam itu kemudian dokter Keke itu kan mereka kan mengerjakan sendiri untuk SCP-nya. Iya, iya. Iya. Baik-baik, Dok. Tapi Mungkin ada tambahan? Iya. Di Surabaya ini biasanya join dengan internis KGEH dokter, Hmm, gastroenterolog ya, PNSKGH ya, yang Dok. melakukan endoskopi dokter. Ya gitu. Endoskopi. Ya. Baik-baik, Dok. Ya. Jadi Dokter Anton ada tambahan, Dok? Mungkin dari Ya, pengalaman pasien-pasiennya itu. memang kalau ya tadi yang apakah butuh berulang, ya memang cuman eh, batu yang jatuh, ya terkadang memang laparoskopi kolestektomi itu ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan walaupun kecil itu ada batu jatuh ke Ke si CBD lagi. CPD ya. karena memang laparoskopi itu kelemahannya kita tidak punya rangsang taktikal, ya. Jadi tangan kita ini tidak bisa meraba hanya Oh, berdasarkan kamera. Jadi mata kita yang ada di ya, dalam, tapi yang tangan kita harus awas gitu ya. masih ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau memang iya bisa dilakukan dengan ERCP tadi. Ya, jadi kemudian kalau ERCP plus laparoskopi koleksektomi ada yang one step, kadang ada yang misalnya kuning dipasang stent dulu, kemudian kuningnya mereda, kondisi lebih baik, masuk untuk dilakukan laparoskopi koleksektomi. Plus kalau memang masih terdapat batu yang tidak bisa diambil oleh RCP, dilakukan LCPDE tadi, eksplorasi. Karena memang kalau one step mungkin kadang-kadang agak apa namanya itu ilium sama ini kan melebar-melebar jadi Iya. working point-nya kita jadi kita untuk bekerja kan jadi agak terganggu ngaten. Jadi Ya, kadang iya. Iya. kita dua step ngaten dong. Dua step ya dok, baik-baik siap dok. Baik dok, ini mungkin eh, waktu sudah mendekati akhir webinar ya dok ya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin dari dokter Anton dan dokter Alex, mungkin ada take home message yang mungkin bisa disampaikan dok terkait dengan topik kolesistitis ini yang tadi kita sudah diskusikan, yang mungkin take home message yang mungkin bisa bermanfaat untuk sejawat-sejawat kita di Vaskes pertama begitu. Mungkin saya persilahkan Dokter Alex terlebih dahulu barangkali Dok, monggo. Eh, Ya. oh iya, kalau jadi take home message-nya itu adalah para kolesitis yang berulang, ya, kemudian yang kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan di Vaskes 1 ya. Jadi terutama pertama adalah USG. USG itu adalah golden standardnya. Dari Ya. situ kita baru bisa melakukan evaluasi ulang dan bila ternyata penyebabnya dari suatu batu ya sarannya adalah dilakukan tindakan kolestektomi. Itu saja dok. Kemudian ya lifestyle ya akhirnya dok ya untuk makanan itu apapun eh, mesti harus dijaga istilahnya dalam Dijaga arti ya. ini. Ya, ya, Ya dibatasi ya Dok, bukan berarti nggak boleh iya, sama sekali, tapi bisa dibatasi ya Dok ya, dijaga. Ya. iya, betul dok. Iya, iya, Ya, iya, terima iya, kasih iya, Dokter Alex. Berikutnya saya persilahkan Dokter Anton. iya. Ya. Kalau saya take home message-nya sebetulnya yang paling penting menurut saya adalah penegakan diagnosis pada awal. Jadi jangan melulu nyeri di area epigastrium adalah gastritis. Sakit mah. Ya, sakit mah. Kalau sudah satu, dua, tiga, ya USG kan sekarang sudah bukan barang yang mewah lagi, di mana-mana juga bisa. Jadi eh, mohon kalau kemudian ada nyeri yang di area epigastrium, walaupun epigastrium kadang-kadang adalah kolelithiasis, kadang atau menjadi kolesistitis. Dan kemudian jangan menyepelekan untuk pemeriksaan fisik. Murfisine itu juga sangat penting untuk dilakukan. Jadi untuk menekan di area perut kanan bawah, kadang kan cuman hanya bertanya saja tanpa Ya, melakukan pemeriksaan fisik. pemeriksaan ya Dok. Terus dilakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis. Ngaten, dokter?
Baik-baik, terima kasih banyak Dokter Anton dan Dokter Alex untuk sharing Iya, ilmunya yang sangat bermanfaat ya Dok pada sore hari ini. Pastinya kita tadi sudah banyak mendapatkan apa materi tentang kolesistitis, baik itu tentang terkait dengan definisinya ya, jadi keradangan pada kandung empedu yang terbanyak memang oleh karena batu ya, walaupun juga bisa disebabkan karena hal yang lain, misalkan seperti tumor begitu ya Dok. Nah, kemudian juga dia onsetnya bisa akut, bisa kronis, dan kemudian mungkin gejalanya memang seringkali itu timbul terasa nyeri ya dok ya untuk yang iya, akut ini biasanya. Terus juga kemudian juga ada keluhan mual muntah untuk yang kondisi atau onsetnya kronik. Nah, kemudian juga untuk penegakan diagnosis ini yang mungkin penting yang tadi disampaikan oleh dokter Alex, mungkin untuk teman-teman di sejawat di fase 1 ya dok, terkait dengan iya, anamnesis, pemeriksaan fisik. Jadi jangan segan-segan untuk melakukan anamnesis dengan detail terkait dengan gejala yang timbul dan juga mungkin pemeriksaan fisik yang sudah diajarkan guru-guru kita zaman kita sekolah dulu ya dok ya. Walaupun mungkin sekarang kan banyak alat-alat yang canggih-canggih AI apa segala macam ya dok, tetapi iya, iya, ternyata pemeriksaan fisik sederhana pun itu bisa menjadi petunjuk ya dok untuk iya, penegakan diagnosis kasus kolesistiasis ini yang seperti yang tadi kolesistitis yang seperti disampaikan oleh dokter Anton dan dokter Alex. Dan memang juga bisa ditambahkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk membantu mengatasi atau menegakkan diagnosis dari kolesistitis ini. Dan memang untuk terapinya ada beberapa modalitas terapi terkait medikamentosa, tapi memang untuk gold standarnya ataupun endpointnya ya dok ya, untuk terapi definitifnya adalah memang dengan surgery. Dan ini memang untuk medikamentosa bisa diberikan antibiotik, pain management, fluid management tergantung dari penyebab dari kolesistitisnya ya dok ya. Baik, dan mungkin untuk edukasi juga tadi lebih banyak sih memang terkait dengan pola makan ya dok, pola dietnya. iya, Dan patut di apa edukasi ke pasien juga bahwa operasi kolestektomi ini juga tidak tidak berbahaya, tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan juga setelahnya pun pasien tuh dapat hidup normal seperti halnya sebelum operasi begitu ya iya. dok ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Anton dan Dokter Alex untuk sharing ilmunya. Dengan demikian mungkin berakhir sudah untuk sesi webinar kolestitis. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Charles selaku host untuk menutup webinar Dolan ID pada sore hari ini. Silakan Dokter Charles. Terima kasih Dokter Linda, Dokter Anton, Dokter Alexander untuk Iya. tambahan ilmunya, sedekah ilmunya pada hari ini. Dan terima kasih banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman eh, agar bisa dikerjakan atau dilaksanakan di pas ke-1. Jadi untuk seluruh peserta dolan pada hari ini kami undang juga untuk ikut lagi untuk minggu depan hari yang sama, jam yang sama. Tanggal 24 Februari kita akan mengundang dari perkumpulan dokter spesialis THT dan bedah kepala leher, di mana kita akan membahas topik sinusitis dengan narasumber Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, dan Dr. M. Reza Mahardika, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Jadi kami undang kembali ke seluruh peserta dan kami mohon undur diri, mohon maaf apabila kami ada salah kata pada waktu kami melakukan kita webinar pada hari ini. Kiranya segala yang kita berikan informasi ini berkenan dan bisa menjadi masukan bagi seluruh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima Selamat kasih sore. Dokter Anton, Dokter Alex. Dokter Anton, Dokter Iya.